Hey, Mr. K di sini. Oh ya, buat kalian yang sering nanya ke Mimin, Min kalau mau streaming nonton anime yang recommended di web apa, Min? Nah, di sini Mimin akan kasih tahu ke kalian. Mimin biasanya nonton anime di web animedis.com. Di situ banyak sekali berbagai anime-anime yang menarik yang tentunya harus kalian tonton. Dari mulai Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Boruto Naruto Next Generation, dan masih banyak lagi yang bisa kalian tonton. Gratis, Min? Pastinya dong gratis. Link web animedis.com juga telah Mimin cantumkan di deskripsi dan juga pin komentar video ini. Silahkan klik link tersebut dan pilih folder judul anime yang ingin kalian tonton. Enjoy! Ohayo minasan, welcome back to Oni Project Channel. Balik lagi dengan gue Mr. D. Di video kali ini gue akan kasih tahu ke kalian tentang 5 pasangan di Kimetsu no Yaiba yang berakhir mengenaskan. Penasaran gimana videonya? Langsung aja ikuzo mina. Di urutan kelima ada pasangan Ubuyashiki Kaguya dan Ubuyashiki Amane. Mereka berdua adalah pasangan pemimpin para pemburu iblis untuk saat ini. Amane adalah gadis yang dibesarkan dan dipilih langsung oleh kuil untuk menjadi istri dari Kaguya Ubuyashiki. Saat itu umur Amane masih 13 tahun saat dia menjadi istri dari Kaguya Ubuyashiki. Sedangkan Kaguya adalah penerus utama klan Ubuyashiki yang sedari dulu ditunjuk sebagai pemimpin para pemburu iblis. Meskipun kalau kita lihat baik-baik, hubungan mereka tidak terlalu penuh dengan cinta dan hanya berpusat pada pekerjaan mereka sebagai pimpinan pemburu iblis. Namun menurut Mimin hubungan mereka ini sangat bagus. Mereka profesional, dewasa, dan elegan. Mereka juga memiliki banyak keturunan. Tentu hal tersebut membuktikan kalau mereka berdua saling mencintai. Namun sayang, pasangan ini harus berakhir mengenaskan. Kaguya bersama Amane memutuskan untuk bunuh diri demi memancing Muzan sang Raja Iblis. Ya, walaupun pernikahan mereka ini adalah perjodohan, namun melihat Amane menemani Kaguya hingga akhir hayatnya, cukup membuktikan kalau mereka berdua adalah pasangan yang sweet. Ya, namun sayang harus berakhir mengenaskan demi mengalahkan Muzan, sang Raja Iblis. Yang keempat ada Yushiro dan Tamayo. Pasangan ini menurut Mimin adalah pasangan yang sangat nyentrik, karena perbandingan usia mereka ini cukup jauh, dan juga status Tamayo yang seorang janda. Bahkan dari zaman dulu, janda emang selalu menggoda ya guys. Tamayo dan Yushiro adalah iblis yang terlihat tidak pernah memakan manusia. Mereka biasanya memberi darah manusia di tempat pendonoran darah. Tamayo sendiri adalah seorang iblis yang memilih menjadi dokter dan membantu umat manusia. Dan karena pekerjaannya inilah dia bertemu dengan Yushiro. Saat itu, Yushiro terserang penyakit yang membuatnya tak bisa lagi disembuhkan. Dan saat itulah Tamayo menawarkan Yushiro untuk berubah menjadi iblis. Yushiro pun menerima hal tersebut dan demikianlah awal mula dari pasangan tersebut terlahir. Ya, sebenarnya mereka ini nggak bisa dibilang pasangan sih ya guys. Karena hanya Yushiro yang jatuh cinta di sini. Sedangkan Tamayo sepertinya masih belum move on dari sang mantan suami. Namun karena mereka selalu bersama, jadi Mimin kategorikan mereka sebagai pasangan ya guys. Ya, walaupun mereka ini masuk dalam kategori janda zone. Oke, jadi yang menyebabkan pasangan ini harus berakhir adalah kematian dari Tamayo. Tamayo mengorbankan dirinya sendiri untuk mengarahkan obat yang dibuatnya untuk menghentikan Muzan. Namun sayangnya obat tersebut terlihat tidak bekerja dan menyebabkan Tamayo harus mati di tangan Muzan. Yang ketiga ada Obanai dan Kanroji. Pasangan ini mungkin adalah pasangan yang lagi cukup heboh diperbincangkan oleh para fans Kimetsu no Yaiba kali ini. Karena nyawa mereka berdua saat ini sedang di ujung tanduk. Obanai sendiri merupakan pilar ular yang punya sosok cool namun bermulut pedas. Dia menggunakan pedang yang terlihat seperti keris kalau menurut Mimin. Sedangkan Kanroji adalah pilar cinta yang punya sosok imut namun badas saat melawan iblis. Kanroji menggunakan pedang yang terlihat seperti cambuk untuk melawan musuh-musuhnya. Ya, sebenarnya hubungan mereka ini belum bisa dibilang berakhir sih ya guys. Karena kemungkinan Obanai masih hidup setelah perang ini selesai. Dan mungkin kapal cinta mereka akan benar-benar berlabuh. Namun menurut Mimin sih Obanai ini bakal mati sih ya guys. Karena luka yang dideritanya saat ini benar-benar parah. Dan sangat kecil kemungkinan untuk Obanai bertahan hidup. Jadi Mimin pikir hubungan mereka ini akan berakhir di sini. Dan kapal cinta mereka tidak akan berlabuh sama seperti kapal cinta dari Giyu dan Shinobu. Di posisi runner-up ada Akaza dan Koyuki. Sebelum Akaza menjadi iblis seperti saat ini, Akaza dulunya adalah seorang manusia yang berprofesi sebagai pencuri di desanya. Dia melakukan hal tersebut karena ingin membantu pengobatan dari ayahnya. Namun sang ayah harus meninggal dan membuat Akaza pergi dari desanya.
Kemudian dia ditemukan oleh Kenzo, sang ahli bela diri yang tak memiliki murid di desa barunya tersebut. Kenzo mengajak Akaza untuk menjadi muridnya, namun Akaza menolak dan terjadilah perkelahian antara mereka. Perkelahian tersebut dimenangkan oleh Kenzo, dan mau tak mau Akaza harus menjadi murid sang ahli bela diri tersebut. Dan di sanalah dia bertemu dengan Koyuki. Akaza ditugaskan oleh Kenzo untuk merawat Koyuki karena kesehatan Koyuki yang buruk pada saat itu. Dan dari sinilah bibit cinta mereka mulai tumbuh. Dan ketika usia mereka sudah matang, Akaza akhirnya memutuskan untuk menikahi Koyuki. 3 hari sebelum pernikahan mereka tersebut berlangsung, Akaza memutuskan untuk pulang ke desanya dan mengunjungi makam ayahnya sebelum pernikahan tersebut dilakukan. Dan betapa terkejutnya dia. Setelah dia kembali dari kampung halamannya tersebut, dia mendapati kalau Kenzo dan Koyuki mati keracunan. Sumur mereka diracuni oleh dojo sebelah yang iri karena kekuatan dari Akaza dan Kenzo. Hal tersebut membuat Akaza murka dan menghabisi semua orang yang ada di dojo tersebut. Dan begitulah kisah cinta antara Akaza dan Koyuki harus berakhir. Oke, akhirnya kita masuk pada posisi pertama. Pasangan yang berakhir paling mengenaskan di Kimetsu no Yaiba kali ini jatuh kepada... Ya, gelar tersebut jatuh kepada Yorichi dan Uta. Yorichi dan Uta ini adalah pasangan yang sangat sweet kalau menurut Mimin. Mereka pertama kali bertemu saat Yorichi kabur dari rumahnya. Di tengah perjalanannya tersebut, Yorichi bertemu dengan Uta yang juga hidup sendirian saat itu. Yorichi pun mengajak Uta untuk ikut bersamanya. Dan dari sinilah mereka berdua hidup bersama hingga dewasa. Kemudian saat mereka beranjak dewasa, mereka memutuskan untuk menikah. Dan akhirnya Uta pun hamil. Kebahagiaan jelas terlihat di raut wajah pasangan tersebut. Dan akhirnya Uta pun siap untuk melahirkan. Yorichi pun pergi untuk mencari tabib. Dan memutuskan untuk meninggalkan Uta dan menuruni gunung. Namun dari sinilah tragedi tersebut terjadi. Sepulangnya Yorichi dari mencari tabib, dia mendapati kalau Uta dan calon anaknya tersebut telah mati dibunuh oleh iblis. Kebahagiaan yang diimpikan oleh Yorichi selama ini pun akhirnya sirna dan hanya menjadi angan belaka. Yorichi pun memeluk jasad Uta dan calon anaknya tersebut seharian, sampai dia ditemukan oleh seorang pemburu iblis yang mengajaknya untuk pergi dari tempat tersebut dan melanjutkan hidupnya. Dia pun diberitahu kalau yang membunuh istri dan calon anaknya tersebut adalah seorang iblis. Dan dari sinilah Yorichi memutuskan untuk menjadi pemburu iblis dan bersumpah akan membunuh Muzan. Sadis-sadis banget ya guys. Menurut kalian gimana guys? Kalau kalian ada pendapat, tulis saja di kolom komentar. Oke, sekian dulu pembahasan tentang 5 pasangan di Kimetsu no Yaiba yang berakhir mengenaskan versi Oni Project kali ini. Klik like jika kalian suka, dan please tolong subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya agar channel ini makin berkembang dan terus bisa menghasilkan video berkualitas untuk kalian semua ya guys. Oh ya, kalau kalian ada rekomendasi anime apa yang ingin kalian lihat di review video selanjutnya, jangan sungkan untuk DM atau tulis saja di kolom komentar. Arigatou gozaimasu buat kalian yang udah nonton. See you again next video. Sehat selalu and sayonara.